Mentega dan margarin, dua bahan yang sekilas mirip, tapi ternyata berbeda bahan pembuatnya. Mentega berasal dari bahan hewani, yang paling umum berasal dari susu sapi. Sedangkan margarin berasal dari bahan nabati, biasanya dari minyak kelapa sawit. Bahkan, untuk pengaplikasiannya, kedua bahan ini juga hampir serupa. Margarin biasanya digunakan sebagai pengganti atau pelengkap mentega karena harganya yang lebih terjangkau. Mentega memiliki cita rasa dan tekstur yang lebih kaya dan gurih. Terdapat kue atau makanan tertentu yang mengharuskan pakai mentega tanpa bisa diganti oleh margarin. Mentega dibuat dengan cara mengaduk krim yang ada pada susu. Mentega telah digunakan sebagai bahan makanan selama ribuan tahun. Asal-usul mentega dapat dilacak ke daerah-daerah yang sekarang dikenal sebagai Timur Tengah dan Asia Tengah, di mana orang-orang mulai menghasilkan mentega dari susu hewan seperti sapi, kambing, dan domba. Pada awalnya, mentega diproduksi secara tidak sengaja. Rumornya, seorang pengembara mengikatkan sekantong susu di kudanya. Setelah seharian tergoncang-goncang di kudanya, maka susu itu bertransformasi menjadi dua, yaitu padatan dan cairan. Inilah yang kemudian dipelajari oleh generasi berikutnya, yang menjadi cikal bakal proses produksi mentega sampai sekarang. Selama abad pertengahan, mentega menjadi bahan makanan yang populer di Eropa. Mentega awalnya dianggap sebagai makanan yang mewah dan hanya dikonsumsi oleh keluarga kerajaan dan orang-orang kaya. Namun, seiring waktu, mentega menjadi lebih terjangkau dan populer di kalangan masyarakat umum. Pada abad ke-19, penemuan mesin pemisah susu memungkinkan produksi mentega massal dan lebih efisien. Mentega juga mulai diekspor ke negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat dan Australia. Pada video kali ini, Nilai Tambah akan membahas proses produksi atau pembuatan mentega di pabrik besar dari mulai susu sapi sampai menjadi mentega kemasan yang siap untuk diaplikasikan ke berbagai produk. Pada proses produksi mentega ini, bahan baku yang digunakan adalah susu sapi. Kualitas susu sapi sangat berpengaruh terhadap kualitas mentega yang dihasilkan. Kualitas susu sapi sangat dipengaruhi oleh pakan serta kualitas kehidupan dari sapi-sapi perah penghasil susunya. Makanya, di negara-negara maju penghasil susu sapi, sapi sebisa mungkin dibuat bahagia. Sapi yang bahagia akan menghasilkan susu yang berkualitas. Pemerahan susu sapi dilakukan dengan mesin-mesin yang canggih. Sapi-sapi ini diperah dengan metode yang sangat lembut, yang sebisa mungkin tidak membuat sapi merasa terganggu atau stres. Kemudian, susu sapi diangkut ke pabrik dengan menggunakan truk tangki. Di dalam truk tangki ini, susu dijaga kondisi dan suhunya, agar susu tetap dalam kualitas terbaiknya. Selain itu, juga untuk membuat susu tidak kadaluarsa atau basi, karena susu merupakan salah satu bahan pangan yang sangat mudah rusak. Setelah sampai di pabrik, susu akan dicek terlebih dahulu kualitas atau kondisinya. Ini untuk menentukan apakah susu yang diterima layak untuk masuk ke proses produksi. Setelah hasil pengecekan keluar dan susu memenuhi standar kualitas dari pabrik, maka selanjutnya susu akan dialirkan ke tempat produksi mentega. Susu akan masuk ke dalam tangki separator atau pemisahan. Di dalam tangki ini, susu diaduk terus-menerus hingga terpisah antara krim susu dan skim susu.
Proses pengadukan ini menggunakan prinsip pengadukan sentrifugal, sehingga sering disebut juga proses sentrifugasi. Krim dan skim ini akan keluar dari tangki separator melalui pipa yang berbeda. Biasanya, krim susu akan berada di lapisan atas dan skim ada di bawah. Krim susu inilah yang digunakan sebagai bahan utama untuk pembuatan mentega. Krim susu mengandung 38% lemak dan memiliki tekstur yang lebih padat dan tebal. Sedangkan skim akan digunakan untuk pembuatan susu rendah lemak. Krim susu ini akan melanjutkan perjalanannya dalam proses pengolahan mentega. Krim susu kemudian melewati proses pasteurisasi, yaitu pemanasan pada suhu 65 sampai 95 derajat Celcius selama 20 detik untuk menghilangkan mikroorganisme jahat atau patogen. Setelah itu, susu didinginkan kembali dan dipindahkan ke tangki pematangan. Di dalam tangki pematangan ini, susu akan didiamkan selama 8 hingga 24 jam pada suhu tertentu. Suhu dan waktu yang digunakan sangat tergantung pada kualitas mentega yang ingin dicapai. Karena pada proses pematangan ini, tekstur, rasa, flavor, dan keasaman krim akan terbentuk. Ada pabrik yang melakukan proses pematakan 8 jam pada suhu 14 derajat Celcius, tetapi ada juga yang sampai 24 jam. Setelah itu, krim susu akan melewati proses churner. Pada proses ini, krim susu akan diaduk dengan kecepatan tinggi, yaitu 1000 putaran per menit atau 1000 rpm. Proses churner berlangsung pada suhu 6 sampai 14 derajat Celcius. Proses pengadukan akan menyebabkan krim susu tadi terpisah menjadi dua, yaitu butterfat dan buttermilk. Butterfat ini akan menggumpal satu sama lain hingga membentuk butter popcorn. Proses churner berlangsung 30 sampai 45 menit. Setelah proses selesai, buttermilk yang berubah cairan akan dikeluarkan dari mesin, menyisakan butterfat. Buttermilk akan diolah lebih lanjut menjadi produk yang berguna untuk bahan tambahan pangan. Sedangkan butterfat yang tersisa akan ditambahkan garam dan bahan tambahan lain sesuai standar perusahaan, dan kemudian diaduk untuk dicampur. Bisa juga ditambahkan bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat akan mengubah laktosa pada mentega menjadi asam laktat yang memberikan rasa asam dan aroma yang khas pada mentega. Setelah itu, mentega akan memasuki mesin vacuum chamber. Mesin ini berfungsi untuk menghilangkan gelembung-gelembung udara kecil pada butterfat yang terbentuk pada proses churner. Bila tidak dihilangkan, gelembung-gelembung udara ini akan menyebabkan mentega teroksidasi dan membuat mentega menjadi lebih cepat tengik. Setelah proses selesai, mentega akan dicek terlebih dahulu kualitasnya, memastikan kualitas terbaik yang akan dijual ke konsumen. Setelah mentega memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, mentega akan melalui proses pembentukan dan pengisian ke dalam kemasan. Mentega diisikan ke dalam kemasan sesuai takaran atau gramasi. Selanjutnya, mentega akan dipacking dan siap untuk didistribusikan.